pakai semuanya ya, pakai buburnya, Masya Allah. Buburnya, dagingnya. Bismillah. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin makanan yang kalau misalkan teman-teman buat untuk buka puasa juga gampang, dan untuk sahur juga gampang. Kita bikin bubur soto Betawi. Pokoknya buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, pantengin video ini sampai akhir. Terima kasih. Langkah pertama kita bikin bumbu halusnya dulu. Di sini ada 10 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Tambahkan dengan setengah sendok makan ketumbar, 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1/4 sendok teh jinten. Semuanya ini akan kita masukkan jadi satu. Supaya nanti hasilnya lebih halus, kita akan tambahkan minyak. Bukan ditambah dengan air supaya nanti baunya ketika kita tumis itu nggak langu. Haluskan sampai benar-benar halus supaya nanti ketika kuahnya kita makan itu enak lembut. Kalau udah halus kita sisihin dulu. Selanjutnya kita siapin dagingnya. Ini saya menggunakan 500 gram daging sapi. Kemudian ini akan saya potong-potong. Potong-potongnya bisa sesuai selera. Di sini saya tidak ingin terlalu tebal ya, supaya lebih cepat matangnya dan juga nanti lebih lembut dan empuk. Kalau udah, kemudian ini akan kita rebus dulu selama kurang lebih 15-20 menit. Rebus di air mendidih. Ini airnya tadi udah mendidih, saya kecilin dulu sebentar. Kemudian saya masukkan dagingnya, lalu kita akan masak menggunakan api sedang sampai dia matang kayak gini. Setelah itu saya angkat, kemudian saya sisihkan. Kalau kaldunya ini mau dipakai lagi juga boleh. Kemudian di sini kita siapin kaserol, kita tuang minyak secukupnya. Kalau udah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis-tumis bentar, lalu kita tambahkan bahan-bahan pelengkap lainnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 1 batang kayu manis, 1 ibu jari lengkuas, 3 butir cengkeh. Ini kita masukkan jadi satu ke dalam bumbu halusnya tadi. Kemudian kita akan tambahkan 1 batang serai yang pastinya udah digeprek. Lalu semua ini akan kita tumis sampai dia benar-benar matang bumbunya, sampai dia benar-benar harum. Supaya nanti ketika kita campurin kuah, si bumbunya ini nggak bau langu, jadi harus benar-benar matang. Kalau udah matang dan berubah warna agak kecoklatan, kemudian kita masukkan dagingnya. Setelah itu kita tumis-tumis bentar. Lalu ini akan kita tambahkan dengan 1 liter santan. Santan udah masuk, kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai dia mulai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk ya, supaya nanti santannya itu nggak pecah. Kalau bahasa Jawa itu blondo gitu, jadi nanti cair. Kalau udah mendidih, kemudian tambahkan gula, garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Gula dan garamnya bisa sesuai selera. Lalu di sini kita aduk-aduk lagi. Kalau udah mendidih, tambahkan dengan susu UHT full cream. Di sini saya menggunakan 300 ml susu UHT full cream. Susu UHT full creamnya ini kita masukkan kalau soto betawinya udah hampir matang. Udah masuk susu UHT-nya, kita cicipin dulu. Pas belum rasanya? Perlu ditambah gula, garam, atau udah pas? Sesuaikan aja nanti dengan lidah masing-masing. Kalau udah selesai, ini udah mendidih, kita matikan apinya. Langsung kita bikin bahan pelengkapnya. Bahan pelengkapnya gampang banget. Di sini ada kentang, nanti ini akan kita goreng. Kita potong-potong aja sesuai selera. Jadi di sini potongnya itu agak kecil-kecil dadu gitu ya, dipotong dadu seperti ini. Kalau udah kemudian langsung kita goreng aja. Setelah kentang, kemudian bahan pelengkap yang kedua adalah emping melinjo. Wah, ini wajib banget ada untuk soto Betawi. Kita goreng aja empingnya. Bahan pelengkap yang ketiga adalah daun bawang. Daun bawangnya ini kita iris aja tipis-tipis seperti ini. Kemudian bahan pelengkap yang keempat adalah sambal. Untuk sambalnya ini saya bikin sambal rebusan dari 1 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting, dan 7 buah cabai orange. Kita rebus sampai dia empuk, kemudian kalau udah kita sisihkan. Lalu ini akan kita haluskan.
Halusinnya tambahin dengan air matang atau air biasa juga boleh. Kalau udah halus seperti ini, kemudian ini akan kita masak kembali. Kita tuang di dalam fry pan, tambahin dengan air lagi juga boleh, tambahin dengan gula garam sesuai selera. Setelah itu di sini akan kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih berarti udah matang, sisihkan. Dan bahan pelengkap yang terakhir adalah tomat. Tomatnya ini kita potong-potong aja sesuai dengan besaran kentang kalau saya. Nah, ini dia bahan pelengkapnya udah jadi, tinggal kita bikin buburnya. Untuk buburnya ini saya menggunakan Quaker Roll Oats terbuat dari oat utuh serbaguna. Quaker Oats ini sebagai sumber nutrisi tinggi serat dan mengandung beta glukan yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh jika dikonsumsi setiap hari, dan juga dengan menerapkan pola hidup sehat pastinya. Quaker Roll Oats ini dapat digunakan sebagai pengganti nasi dan tepung seperti bikin mie, kue kering, atau bisa untuk pelapis gorengan. Nanti kita bikin untuk menu-menu yang lainnya menggunakan Quaker Roll Oats ini. Karena butirannya lebih besar, dia itu bentuknya seperti nasi. Tinggi serat yang pastinya membuat kenyang lebih lama dan siap beraktivitas selama bulan puasa. Kunjungin juga website Quaker di www.quaker.co.id. Di sana banyak banget artikel kesehatan dan juga banyak resep sehat dengan menggunakan oats. Langsung kita bikin buburnya dari Quaker Roll Oats. Ini udah saya ambil 2 cup ya, kemudian saya akan tambahkan dengan santan. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan susu rendah lemak juga boleh. Supaya lebih harum lagi nanti nih Quaker Roll Oats-nya, saya akan masukkan 1 lembar daun pandan yang udah diikat simpul seperti ini. Kalau udah seperti ini udah siap untuk kita masak. Masaknya gampang banget, kita nyalain aja apinya menggunakan api sedang, kita masak selama kurang lebih 5 menit. Untuk teksturnya bisa disesuaikan dengan selera. Boleh lembek banget atau misalkan ingin masih berbentuk juga boleh. Kalau saya ingin teksturnya lembek karena ini konsepnya kan bubur ya. Masaknya gampang banget, untuk teksturnya bisa disesuaikan selera aja. Mau dia bener-bener lembek atau masih sedikit kasar. Teman-teman yang gak suka oats, jangan coba bilang gak suka ya. Cobain dulu bikin ini, pasti bakalan ketagihan. Kalau udah seperti ini udah matang, langsung kita masukkan ke dalam mangkok. Untuk satu menu ini bisa untuk 4 porsi. Nah, kita masukkan dulu untuk dagingnya. Kita taruh di atasnya seperti ini. Kemudian di sini akan kita tambahkan bahan pelengkap yang lainnya. Aduh, ini udah seger banget. Ada kentang, ada tomat. Langsung kita taburin dengan daun bawang di atasnya. Bisa kita siram menggunakan kuahnya. Buat yang udah penasaran, ayo kita cicipin sekarang. Oke, ini dia udah jadi. Buburnya udah dikasih daging yang udah kita pisah ya dari kuahnya. Kemudian kita kasih kentang, tomat, serta taburan dengan daun bawang. Kemudian ini langsung aja kita akan siram dengan kuah yang sangat panas. Setelah itu ini akan kita kasih jeruk di atasnya. Jangan lupa untuk taburan si bawang merahnya. Kita peras dulu aja ini. Saya tuh suka banget kalau misalkan dia itu agak lebih banyak lagi kuahnya. Terus kita siramin pakai sambal. Nih sambalnya. Mau diaduk boleh, jadi tim yang mana nih? Tim makan diaduk atau enggak? Makan bubur kan diaduk atau enggak? Kalau ayam apa? Diaduk apa enggak? Diaduk. Kalau aku enggak. Ngapain nanya ya? Aku enggak, gini aja aku suka. Pakai semuanya ya, pakai buburnya, Masya Allah. Buburnya, dagingnya pakai tomat. Nih, lengkap semuanya, ada buburnya ada, terus dagingnya ada, kentangnya ada, dan juga tomatnya. Langsung kita makan. Bismillah. Dagingnya nih lembut banget. Saya ambil satu pakai tangan ya.
Saya akan lihatin teman-teman gimana lembutnya si dagingnya ini. Ini yang ada lemaknya. Tuh, tetap lembut. Tuh. Effortless banget nih. Langsung makan. Jadi kalau misalkan mau dimakan sama anak-anak juga bisa. Nih, kita lihat dulu. Tuh, gampang banget tuh. Asli sih ini enak banget. Jadi kalau mau pakai sahur, pakai buka puasa juga bisa. Nah, biar kita makin sehat, banyak serat yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk pakai Quaker. Beneran bisa turun nih berat badan. Kemarin itu 78. Ya Allah, ngomong lagi berat badannya. Dan sering makan oat ini, sekarang jadi 71. Semangat kurus. Bismillah. Enak. Ya Allah. Harus cobain ini. Kurang. Kasih kerupuknya. Wis lagi. Enak, pol. Kuahnya. Hampir kerupuk. Gurih, seger, dagingnya lembut. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini pencicipan apa makan? Kalau yang misalnya teman-teman yang nggak suka bubur oat, wis lah, jangan khawatir. Ini lupa kalau nggak suka, pasti suka banget. Enak, bismillah. Udah kayak nasi biasa. Apalagi pakai soto betawinya. Jangan lupa kerupuknya ntar lagi. Enak ya. Jangan lupa cobain. Lagi makan. Enak. Cobain. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin bubur soto Betawi yang super enak dan gampang kayak gini. Bisa untuk buka puasa maupun untuk sahur. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin bubur soto Betawi yang super enak kayak gini. Buat teman-teman yang ingin request, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain buburnya.